Pada awal tahun 2001 lalu, sebut saja namanya Riko dan saudaranya yang bernama Budi. Dia itu berniat untuk silaturahmi ke rumah bapaknya, guys. Karena bapak dan ibunya itu sudah cerai. Jadinya mereka itu bisa tempat tinggal. Tujuannya adalah Kampung Salak, guys, di Cianjur Selatan, pelosok, guys. Waktu itu Riko dan Budi itu berangkat dari rumahnya dengan menggunakan motor sekitar jam 10 pagi, guys. Dan mereka memperkirakan sampai di sana itu sekitar jam 5 sore. Singkat cerita, guys, di perjalanan Riko dan Budi ini sempat berhenti sebentar untuk ngopi-ngopi dulu. Di situ perasaan Riko sudah tidak enak, guys. Dia mulai mikir yang aneh-aneh. Riko bilang ke Budi, "Ayo Bud, balik saja yuk. Besok saja kita ke sananya. Kayaknya kita kesiangan ini berangkatnya." "Tanggung Rik, sudah nyampe sini, lanjut saja wis." "Ya sudah wis kalau gitu." Akhirnya mereka pun berangkat lagi, guys. Dan sampailah mereka di daerah yang bernama Segaran sekitar jam 4 sore, guys. Seharusnya mereka sampai sana itu jam 2, tapi karena kondisi jalan yang jelek, guys, makanya mereka agak terlambat. Akhirnya mereka jalan terus dan sampailah mereka di daerah Cidodol sekitar jam 5 sore. Cidodol ini jalannya besar, guys, berada di tengah hutan jati. Lah pas sampai situ, Riko merasakan udara yang sangat tidak enak, guys, dan pikirannya di situ sudah mulai tidak jelas. Baru kali ini dia mempunyai perasaan yang tidak enak, yang se-ekstrim itu, guys. Tidak seperti biasanya loh. Tapi dia itu mencoba untuk positive thinking. Mungkin karena kecapean saja. Tidak lama dari situ, tiba-tiba, guys, rantai motor mereka lu putus, guys. Kebetulan saat itu jauh dari rumah warga. Dan yang lewat pun sekarang sudah tidak ada sama sekali, guys. Padahal tadinya itu rame. Mau gak mau, mereka berdua lalu mendorong motor mereka sekitar 1 kilometer. Sehingga akhirnya mereka sampai di sebuah bengkel. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 6 petang, guys. Sudah waktu masuk maghrib. Nah, mereka lalu sholat dulu di musola terdekat. Sehabis itu, mereka kembali lagi ke bengkel. Karena motornya sudah beres diperbaiki, akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka lagi. Gak jauh dari situ, guys, tiba-tiba ban motor mereka lu kempes lagi. Akhirnya mereka balik lagi ke bengkel yang tadi, guys. Tapi ketika dicek di sana, ternyata lu, guys, bannya itu tidak bocor, guys. Aneh. Firasat Riko kembali lagi tidak enak di sini, guys. Tapi Budi bilang, mungkin tadi kurang angin, jadi bannya kempes. Ya sudah, karena sudah malam, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, guys. Mereka jalan terus dan akhirnya mereka sampai di penyeberangan Kaliondo namanya. Mereka memutuskan untuk menggunakan rakit penyeberangan supaya tidak terlalu malam sampai di tujuan. Tapi, guys, sayangnya si bapak yang biasanya menyeberangkan itu sudah pulang, guys. Mau gak mau, ya mereka lewat jalan memutar lewat daerah Tegal Kondo, guys. Nah, di Tegal Kondo ini mereka melewati sungai yang ada jembatannya, guys. Ketika di jembatan ini, si Budi terlihat kaget, guys. Lalu Riko mencium seperti bau busuk disertai amis, guys. Saat itu Riko melihat kalau ada orang berjalan menyeberangi jembatan itu. Tapi orang itu jalannya tidak seperti orang jalan biasa, guys, tapi dengan cara merangkak. Rambutnya itu, guys, panjang. Terus lidahnya itu penjulur gini loh. Panjang sekali lidahnya. Lalu
Di mulutnya itu, guys, penuh dengan darah, guys. Ternyata bukan hanya Riko yang melihat itu, tapi si Budi juga, guys. Di sini Riko benar-benar takut. Sampai-sampai dia itu mau teriak, guys. Tapi suaranya itu tidak bisa keluar. Meskipun begitu, saudaranya itu si Budi berusaha untuk tetap tenang. Dan dia bilang kalau itu hanya halusinasi. Jadi, guys, saudaranya Riko ini yang bernama si Budi ini, dia itu sudah bisa melihat yang begitu-begituan sejak umur 7 tahun, guys. Mungkin karena itu dia masih bisa tetap tenang. Singkat cerita, mereka pun lalu terus melewati jembatan itu, guys. Riko terlihat sangat ketakutan karena baru kali ini dia bisa melihat setan sejelas itu. Karena biasanya dia itu melihat hanya sekelebatan saja, tapi ini jelas sekali. Perjalanan mereka lalu dilanjutkan. Sampailah mereka tiba di satu tanjakan. Di pinggir-pinggir jalannya itu ada pohon-pohon bambu, guys. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam waktu itu. Ketika di tengah-tengah tanjakan itu, guys, tiba-tiba motor mereka mati total, mogok, guys. Baru kali ini motornya itu kok mati. Biasanya itu nggak pernah mogok, guys. Di situ Riko sangat ketakutan, guys. Dia takut kalau ada begal. Karena banyak cerita kalau di daerah itu banyak begalnya, guys. Akhirnya mereka berdua mendorong lagi motor itu ke atas. Ketika lagi mendorong motor itu, Riko merasa kalau di belakangnya itu seperti ada orang yang berjalan mengikuti mereka. Ketika dilihat, ternyata tidak ada apa-apa, guys. Pas sampai di atas, akhirnya Riko mencoba untuk menghidupkan motornya lagi. Dan alhamdulillah motornya bisa hidup. Mereka pun lalu ngebut pergi dari daerah itu, guys. Singkat cerita, sampailah mereka di daerah yang bernama Sumber Sekar. Mereka di sana menginap di rumahnya paman. Waktu itu sekitar jam 12 malam, guys. Ketika di rumah paman, Riko menceritakan soal kejadian di jalan. Dan pamannya bilang kalau di jembatan tempat Riko dan Budi melihat makhluk tadi, memang banyak sekali penampakan, guys. Karena katanya dulu waktu jembatan masih kayu, guys, ada mobil yang jatuh ke sungai itu dan isinya meninggal semua kecuali satu bayi yang masih berumur 6 bulan. Akhirnya pagi pun tiba, guys. Mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke Kampung Salak. Karena tidak tahu jalan, akhirnya pamannya Riko yang mengantarkannya. Awalnya perjalanan biasa-biasa saja, guys. Karena saat itu jalannya masih jalan raya. Lalu sampailah mereka di Kampung Pasir Abang. Dari situ pamannya membelokkan motornya ke arah sebuah jalan setapak menuju hutan. Nama hutan ini adalah Alas Macan. Jalan ini kalau lewat Pasir Abang adalah jalan satu-satunya, guys. Mereka pun mulai memasuki hutan saat itu melalui jalan setapak, guys, yang hanya bisa dilewati oleh motor. Orang-orang di situ suka bawa motor untuk ke kebun. Dari pas masuk hutan, Riko tidak merasakan apa-apa, guys, dan tidak takut apa-apa karena ada pamannya yang menemani. Pada akhirnya mereka pun sampai di Kampung Salak dan langsung mereka diantarkan ke rumah bapaknya. Sesampainya di rumahnya bapak, ternyata waktu itu bapaknya itu lagi sakit, guys. Akhirnya mereka pun ngobrol lah panjang lebar ngalor ngidul karena sudah lama tidak bertemu, sekitar 3 tahun loh, guys, tidak ketemu. Mayoritas penduduk di situ kebanyakan petani, guys, dan paling banyak adalah petani kelapa. Dan di situ juga kebanyakan adalah pendatang dari luar kota. Meskipun pelosok, guys, tapi ekonominya itu cukup stabil karena di situ hampir semua memproduksi gula kelapa. 1 hari pun berlalu, guys. Keesokan harinya
Riko berniat untuk main ke pantai. Karena dari rumah bapak ke pantai itu kira-kira hanya 30 menit saja. Kalau jalannya aspal, mungkin ya hanya cuman 10 menit. Di situ itu, jalannya masih tanah kering, guys. Masih asri, lengkap dengan rumah panggung, dan tidak ada listrik, guys. Waktu itu, Riko bertiga sama anaknya paman yang tinggal di daerah situ. Namanya Udin. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di pantai. 30 meter sebelum mereka sampai di pantai, guys, mereka itu melewati sebuah kuburan. Katanya, itu bukan kuburan warga, melainkan kuburan korban. Tapi korban apa? Si Riko tidak berani bertanya, guys. Setelah puas main-main di pantai, Udin mengajak mereka berdua ke rumah temannya yang bernama Pak Agus. Ya Riko ikut-ikut saja, sekalian mau tahu kampung di sana itu seperti apa. Sesampainya mereka di rumahnya Pak Agus, mereka pun disambut dengan hangat, guys. Pak Agus ini orangnya sangat ramah dan mudah akrab. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul. Sampai suatu saat, Riko dikagetkan oleh suara seorang wanita yang memanggil-manggil namanya, guys. Riko mencoba untuk menengok ke sana kemari, tapi tidak ada, kecuali mereka berempat. Lalu Pak Agus melihat ke arah Riko sambil tersenyum, guys. Dia bilang, "Sudah, gak apa-apa, Mas. Kamu lagi disambut sama salah satu penunggu di sini." Mendengar itu, si Riko cuman iya-iya saja. Soalnya, guys, dia itu takut. Lalu, tidak beberapa lama, Riko seperti mendengar ada suara dentuman, guys. Duar gitu. Seperti suara gunung meletus. Lalu Riko nanya ke Pak Agus, "Itu suara apa, Pak?" "Oh, itu suara Gunung Suro, Mas. Sudah biasa. Kalau ada suara seperti itu, berarti ada yang sedang keluar masuk." "Loh, maksudnya gimana, Pak?" "Maksudnya itu adalah suara gerbang gaib yang dibuka tutup." Si Riko di situ menjadi sangat penasaran, guys, dan berniat untuk melihat gunung itu. Tapi si Budi mencegahnya. Meskipun sudah dicegah, Riko tetap ngeyel mau ke Gunung Suro, guys, dan langsung meminta izin kepada Pak Agus. Kebetulan Pak Agus ini adalah juru kunci Gunung Suro. Riko lalu bilang, "Pak, boleh nggak saya sedikit pengen tahu tentang gunung itu?" "Boleh-boleh saja, Mas. Asal ada satu syaratnya." "Apa itu, Pak?" "Kalau nanti di sana kamu melihat sesuatu, mau itu benda apapun yang menarik perhatian kamu, janganlah kamu ambil, Mas." "Oh siap, Pak, kalau itu. Saya nggak mau ngapa-ngapain kok. Saya cuma mau tahu saja, Pak." "Ya sudah, kalau begitu, ayo kita berangkat." Akhirnya mereka pun berempat berangkat ke gunung itu, guys. Singkat cerita, sampailah mereka di gunung itu. Lebih tepatnya mungkin bukan gunung, tapi bukit, guys, karena tidak terlalu tinggi. Kemudian Pak Agus mengajak mereka untuk masuk ke dalam sebuah gua yang ada di sana. Di depan gua itu ada semacam kolam kecil yang airnya itu jernih, guys. Lah, pas sampai di mulut gua, Riko melihat ke arah sebelah kanan, guys. Di situ ada perempuan yang sangat cantik. Badannya itu tinggi, kulitnya putih, penampilannya seperti ratu, guys. Pak Agus lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu lihat sesuatu, Mas?" "Iya, Pak. Itu baru dayangnya, Mas. Cantik kan?" Mendengar itu, mereka pun cuma bengong, guys. Akhirnya, mereka pun masuk ke dalam gua itu. Pintu masuknya itu kecil, guys. Jadi masuknya harus satu-satu. Setelah mereka semua masuk, ternyata di dalam gua itu lumayan luas. Pak Agus bercerita kalau penunggu gunung itu namanya adalah Dewi Sulastri. Dia itu bisa menjelma menjadi sosok perempuan cantik atau ular yang sangat besar, guys. Kata orang yang berilmu tinggi, sebenarnya gua itu ujungnya ada di daerah Bandung.
Tapi di Bandung itu bentuknya bukan gua, guys, melainkan sebuah sumur. Tidak beberapa lama, mereka pun keluar dari gua itu. Ketika Riko keluar, kolam kecil yang tadinya airnya bening itu, guys, sekarang lah kok berubah menjadi merah darah. Riko pun bertanya kepada Pak Agus, "Loh Pak, kok bisa jadi begini Pak?" "Gini Mas, penunggu di sini lagi minta satu kepala." "Loh, maksudnya apa ini Pak?" "Iya Mas, kalau musim-musim gagal panen seperti ini, biasanya di sini akan ada yang menjadi tumbal. Biasanya itu yang jadi korban adalah orang luar dari daerah sini. Jadi Mas, kalian harus berhati-hati. Jangan berbuat sembarangan di daerah sini." Mendengar hal itu, guys, mereka pun menjadi khawatir. Setelah itu, mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah bapaknya Riko. Dan keesokan harinya, Riko dan Budi pamitan untuk pulang karena sudah 4 hari, guys, mereka di sana. Karena bapaknya Riko lagi sakit, beliau tidak bisa mengantarkan. Riko dan Budi memilih pulang melewati jalur hutan alas macan. Lalu bapaknya ngomong, "Mending gak usah lewat hutan itu, lewat jalan lain saja. Kalau gak tahu nanti tanya-tanya saja di sana." Katanya kalau lewat hutan takutnya nyasar, guys. Tapi saat itu Riko tetap ngeyel mau lewat situ, guys, karena dia mikir kalau dia masih ingat betul akan jalan yang pernah mereka lalui bersama pamannya itu. Saat itu jam 9 pagi, mereka pun lalu berangkat, guys. Tidak lama setelah itu, mereka sampailah di sebuah jalan setapak menuju hutan alas macan, guys. Mereka pun memasuki hutan itu. Karena Riko yang ingat jalan, jadinya Riko yang nyetir, guys. Mereka masuk terus ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, perjalanan mereka terhenti, guys, karena mereka bertemu dengan jalan yang bercabang. Riko bilang, "Perasaan kemarin itu tidak lewat sini sih kita itu." "Serius kamu, Rik? Bukannya kamu yang ingat?" "Iya, aku ingat betul jalannya. Tapi kok bedo ya? Kemarin itu nggak ada jalan bercabang soalnya." "Nah terus gimana ini? Kita coba telusuri saja satu-satu. Kalau memang jalannya gak asik, kita tetap ikutin. Tapi kalau sebaliknya, kita langsung balik arah saja. Gimana?" "Ya sudah kalau gitu, ayo." Akhirnya Riko mengambil jalan yang sebelah kanan, guys. Karena menurut feeling dia, perkebunan warga itu ada di sebelah kanan. Mereka pun jalan terus. Cukup lama mereka menelusuri jalan itu. Dan Riko yakin betul kalau itu memang jalannya. Tapi guys, pada akhirnya mereka lah kok kembali ke tempat semula sih, guys. Tempat di mana mereka bertemu dengan jalan bercabang itu. Riko dan Budi pun lalu terdiam di situ. Kok bisa ya kita balik lagi ke sini? Apakah mungkin ada cabangan lagi? Lalu akhirnya si Budi membuat tanda dengan mematahkan ranting-ranting yang ada di situ, guys. Dan kali ini mereka lalu mengambil jalan yang sebelah kiri. Waktu makin sore, guys, dan mereka masih belum menemukan rumah warga. Setelah sekian lama menelusuri jalur kiri itu, guys, pada akhirnya mereka lah kok kembali lagi ke tempat semula, yaitu tempat di mana mereka bertemu dengan percabangan. Jadi di situ itu mereka hanya muter-muter saja, guys. Riko sempat putus asa karena jalan yang ada ya cuma 2 jalan itu tok. Di situ lalu dia berdoa sambil nangis, guys. Saking takutnya kalau tidak bisa pulang. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Jadi mulai jam 11 sampai 5 sore itu mereka hanya muter-muter di situ saja. Lalu Budi bilang, "Waduh, kayaknya kita disasarin ini. Perasaan kita tidak pernah melakukan kesalahan apapun loh. Tapi kok bisa ya disasarin begini?" Riko yang sudah ketakutan di situ
menjadi semakin takut karena saat itu dia mendengar suara geraman dari balik pohon jati, guys. Budi pun juga mendengar itu. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk jalan lagi. Kali ini mereka mengambil jalur sebelah kanan lagi. Dan apesnya, guys, baru 30 meter mereka jalan, motor mereka mogok. Riko di situ nangis, guys, karena dia takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Sewaktu duduk sambil nangis, entah dari mana datangnya, ada seorang kakek-kakek yang sedang membawa kayu bakar menghampiri mereka, guys. Kakek-kakek itu bilang, "Kamu kenapa?" "Alhamdulillah, akhirnya ketemu orang. Kami nyasar, Mbah." "Lah, memang kamu mau kemana? Terus kamu dari mana?" "Kami dari Kampung Salak, Mbah, mau ke Sumber Sekar." "Ini sudah sore, sebentar lagi maghrib. Kamu ikut Mbah saja motor kamu, biar anak Mbah yang benerin nanti." Dengan perasaan senang, guys, mereka pun mengikuti kakek itu. Dan sampailah mereka di sebuah kampung. Riko merasa aneh. Di situ dia tidak tahu itu kampung apa. Karena dia merasa kalau dia itu masih ada di tengah hutan saja. Tapi karena sudah drop ya, dia ikut saja. Di kampung itu, guys, rumahnya itu rumah panggung. Dan semuanya itu terbuat dari kayu. Atapnya terbuat dari daun kelapa yang dianyam. Mereka disambut oleh warga di sana dengan sangat sopan, guys. Dan ternyata kakek-kakek itu tadi adalah tetua di situ. Mereka pun ngobrol seperti biasa, guys. Dan kata si kakek, cuman ada 40 orang di sana. Anehnya, guys, tidak ada pemuda sama sekali di kampung itu. Hanya ada ibu-ibu dan bapak-bapak. Anak si kakek itu pun sudah berumur sekitar 40 tahunan. Mereka pun disuguhi makanan khas seperti lemper, manisan pepaya, manisan pala, teh, pisang, dan sebagainya, guys. Budi bertanya kepada Riko, "Jam berapa sekarang, kok?" "Jam 6 lewat. Muka si Budi menjadi seperti aneh mendengar jawaban itu, guys. "Kamu ngerasa nggak kalau di sini ini kita sudah agak lama, mungkin sudah 3 jam. Masa sih? Bukannya kita baru sampai ya? Apa jamku yang mati?" Riko pun melihat lagi jarum jam di tangannya, guys. Petunjuk detiknya itu bunyi, tapi nggak berubah-berubah. Di situ saja. Riko mikir mungkin jamnya lagi error. Tidak lama kemudian, kakek-kakek itu menyuruh mereka masuk untuk beristirahat. Setelah mereka masuk, Riko mendengar ada suara pentungan 3 kali. Tuk, 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 gitu, guys. Tidak lama setelah itu, Budi mendengar suara musik gamelan. Tapi suaranya itu jauh. Sedangkan di luar yang tadinya banyak orang ngobrol, tiba-tiba, guys, menjadi sunyi senyap, sepi. Budi pun lalu bangun, guys. Mau kemana kamu?" "Mau keluar. Perasaanku kok gak enak ya," kata si Budi. Ketika si Budi mau keluar, guys, tiba-tiba kakek itu sudah ada di depan pintu. "Mau kemana kamu?" "Mau keluar, Pak." "Loh, mau ngapain? Kan saya sudah suruh kamu istirahat." Akhirnya Budi pun balik lagi. Karena tidak enak, guys. Mereka kan sebagai tamu, ya harus menghormati tuan rumah. Mereka tidak bisa tidur saat itu dan berharap malam cepat berlalu. Saat mereka berdua ngobrol, tiba-tiba mereka mencium bau amis, guys. Yang baunya itu sama seperti pas mereka di jembatan itu, guys. Mereka lalu saling bertatap-tatapan. Dan Riko bilang, "Mosok si Bud? Gak mungkin ini. Nah terus gimana? Ya sudah, kita mikir positif saja. Jam kamu sudah benar lagi apa belum?" Ketika dilihat, guys,
Jam itu ternyata masih menunjukkan pukul 6 lewat. Tiba-tiba, guys, Riko mendengar sesuatu dari luar. Seperti ada seorang wanita yang nangis. Dan tangisannya itu, guys, seperti orang yang kesakitan. Karena penasaran, mereka pun lalu keluar untuk ngecek. Dan ternyata tidak ada apa-apa, guys. Rumah-rumah di sekitar itu semuanya gelap gulita. Cahaya bulan pun hanya masuk sedikit, guys, karena tertutupi oleh dedaunan dari pepohonan yang tumbuh besar di sekitar situ. Tiba-tiba Budi bilang, Riko, coba lihat rumah yang paling ujung itu. Ketika Riko melihat, ada sesosok bayangan besar, guys, tinggi. Dan tingginya itu lebih dari pohon-pohon yang ada di sana. Matanya, guys, matanya merah menyala. Sontak, Riko lalu gemeteran dan terduduk karena dia merasa sangat lemes. Tiba-tiba, guys, kakek-kakek itu lalu datang dengan muka yang terlihat mewarah, guys. Dasar bocah nakal. Sudah saya bilang kan, gak usah keluar. Maaf, Mbak, kami cuma mau memastikan apa yang sebenarnya terjadi di luar. Soalnya saya mendengar ada orang yang nangis, Mbak. Lalu, guys, perlahan-lahan kakek itulah kok berubah wujud sih, guys. Dia itu berubah wujud menjadi menyeramkan. Tubuhnya ini, guys, keluar bulu. Giginya itu langsung bertaring. Matanya, merah menyala. Setengah tidak sadar, mereka langsung lari ke jalan, guys. Saat mereka masuk perkampungan itu, tiba-tiba, guys, di sana sudah ada sosok pocong yang terbang ke sana kemari, berusaha untuk menghalangi jalan mereka. Riko lalu berlari ke arah ujung kampung, guys. Ternyata, guys, di sana juga ada banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan. Setelah itu, guys, Riko langsung lemes dan akhirnya, guys, dia pingsan. Singkat cerita, guys, pagi pun tiba. Riko lalu terbangun. Ia itu dibangunkan oleh Budi dan seorang petani. Muka si Budi itu, guys, penuh dengan bekas luka. Karena katanya dia itu berlari lalu terperosok ke dalam jurang. Dan ternyata, guys, rumah yang mereka lihat semalam itu ternyata adalah sebuah kuburan yang umurnya itu sudah puluhan tahun. Katanya kuburan itu adalah kuburan bekas pembantaian di zaman Belanda dulu. Petani itu lalu mengantarkan mereka ke jalan pulang. Dan saat pulang ke kampungnya di daerah Sukun, mereka berdua diantar oleh pamannya. Karena mereka sudah lemes, guys, tidak bisa membawa motor. Dari kejadian itu, Riko jadi takut untuk ke kampung Salak lagi. Meskipun di sana banyak saudara-saudaranya. Mungkin dia takut kalau dia harus lewat hutan alas macan lagi, guys.